Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai berbudi pekerti luhur. Nah, kata berbudi pekerti luhur ini pasti sudah sering kali kalian dengar kan? Baik dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan di masyarakat. Nah, contoh dari berbudi pekerti luhur itu seperti tutur kata, sikap, perbuatan itu adalah wujud dari berbudi pekerti luhur. Nah, sehingga berbudi pekerti luhur sendiri memiliki makna bahwasanya kita sadar akan perilaku tutur kata kita. Nah, ketika kita mau berperilaku ataupun bertutur kata, tentu kita pikirkan dulu dalam pikiran. Kita rasakan dalam hati, baru kita lakukan dalam tindakan. Nah, sehingga sangat penting ketika kita bertutur kata, berperilaku, kita perlu memperhatikan sikap atau tindakan yang kita lakukan. Karena ini juga berkaitan dengan namanya norma yang berkembang di masyarakat. Kita sudah belajar mengenai norma, di mana di Indonesia ada 4 norma yang berlaku di Indonesia. Nah, itu perlu kalian implikasikan, perlu kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian, sehingga kalian dinilai tidak melanggar sanksi yang ada di masyarakat. Nah, berbudi pekerti luhur sendiri itu juga berkaitan dengan bagaimana sikap kalian. Misal, di era saat ini, di mana globalisasi, pengaruh teknologi dan informasi berkembang begitu pesat, misal, ada tren di sebuah Instagram, misal kata lo gue, bahasa anak Jaksel. Nah, itu mungkin bagi kita, mungkin buat sesama teman sebaya itu adalah menjadi hal yang wajar. Namun ketika kalian aplikasikan kata lo gue kepada orang yang lebih tua, terlebih di adat Jawa, tentu itu menjadi kurang baik untuk diucapkan. Pasti kalian ketika akan mengucapkan tersebut, kalian akan dimarahi oleh orang tua kalian. Nah, maka itu kita perlu memfilter, kita perlu memperhatikan apa informasi yang kita tangkap, apakah sesuai dengan kebudayaan kita yang berkembang di masyarakat. Nah, sebenarnya Indonesia itu ada namanya Pancasila. Pancasila sebagai dasar, selain sebagai dasar negara, juga sebagai pedoman hidup bangsa. Sehingga setiap perilaku warga negara Indonesia harus sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Nah, jika kita bisa mengamalkan pengamalan sila-sila dalam Pancasila ini, tentu menjadi harmoni dalam kehidupan kita, baik dalam diri kita maupun ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, misal saja dalam hal menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia, tentu kita juga harus mewujudkan sikap saling menghormati, bahkan bisa bekerja sama, itu perlu kita terapkan. Jangan sampai kalian justru karena adanya perbedaan tersebut, justru kalian mengolok-olok agama yang tidak sesuai dengan kalian, atau mungkin yang agama yang minoritas. Tentu adanya perbedaan itu adalah sebagai sebuah bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu anak-anakku semuanya, untuk mewujudkan adanya keberagaman tersebut, untuk mewujudkan diri kita berbudi pekerti luhur, perlu kita terapkan sejatinya dalam diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita menerapkan kepada orang lain, kita mulai pada diri kita. Yuk kita sebagai agen berbudi pekerti luhur dengan menunjukkan sikap-sikap baik yang sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Kita siap siaga. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.